alam mukagungan usik malik sim abdi. Ngerti nggak bahasa Sunda mah? Anak sing ngerti sing ora, anak sing embu apa ku ucapan aneh kah? Ngunyem aku cangkem. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita sebagai makhluk tiada kekuatan, tiada daya, tiada upaya usik malik kersani Allah. Kita dikasih nikmat iman oleh Allah, yakin adanya Allah. Kita percaya adanya Allah karena iman, ibadah karena iman, insya Allah nikmat. Ngaji walaupun panas karena iman, insya Allah nikmat. Sholat walaupun kita malas sholat karena keimanan, nikmat dalam sujud, nikmat dalam ruku, nikmat dalam ibadah karena iman dan yakin. Alhamdulillah. Yang selainnya kita tasyakur kepada Allah, bertambahnya usia kita, bertambahnya umur kita, dikasih nikmat oleh Allah, nikmat Islam. Alhamdulillah. Islam, ibu Islam, Haji Holid Islam, cuman beda sedikit. Kalau ibu Islam turunan, kalau Haji mah Islam anyaran. Ya, Islam baru. Wajar kalau saya tidak bisa dalam Islam, wajar banyak kekurangan, ya karena baru masuk Islamnya. Beda dengan ibu, majlis taklim ulang tahunnya yang ke-15 tahun saat ini. Berarti ibu kalau dari Oro sampai umur 15 tahun, insya Allah ibu sudah hafal jalan. Insya Allah sudah hafal berjanji. Hafal berjanji. Hei, hafal Quran. 15 tahun majlis taklim ulang tahun. Hafal Qurannya udah hafal. Hafal sifat 20-nya. Hafal rukun-rukun agamanya. Kalau 15 tahun, Mak. Insya Allah hafal pasti kalau ditanya, Ibu ya insya Allah. Ya kita dikasih nikmat oleh Allah. Nikmat Islam. Ya kalau Haji Holid Nawawi insya Allah baru 24 Muharram. Alhamdulillah 24 Muharram dulu waktu masuk Islam tanggal 23 bulan Safar. Kalau Safar tahun depan, Safar bulan depan nih, kalau masih ada sisa umur berarti kami pas 24 tahun istiqomah dalam Islam ini. Jadi umur kafir dengan umur Islam banyak umur Islam. Karena saya masuk Islam umur 19 tahun. Disunat pun umur 19 tahun. Itu Pak Camat. Jadi saya masuk Islam umur 19 tahun. Bisa ngomong-ngomong alot. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, itu bedanya, beda. Ya. Kalau ibu mah Islam turunan, kalau kami Islam anyaran. Saya lahir dari rahim seorang penganut agama Konghucu, Pangerana ayah 88, anak 99 pangeran, sing paling gede ku Dewa Julai Arane, sing paling ayu ku Dewi Kuan Yin, Dewi Yingjing. Alhamdulillah. Saya anut agama orang tua, agama mama atau ibu saya dari umur gubrag lahir sampai umur 13 tahun. Saya waktu dulu sebelum masuk Islam nyembahnya ke petekong, Bu. Tunggal dina awan bengiku kita ku gaweneku kerjaaneku nyenggeti langit baik kita nyenggeti milik. Bengi-bengi jam roro pasti nyenggeti langit, nyenggeti milik. Jerewong Tionghoa mah Pak Camat lamun milik orang disenggetku angel murage gimana? Angel tibane. Kenapa Allah ridho? Karena Allah ridho karena orang Islam tugaseku dudu nyenggeti tapi nampani. Ibu bengi-bengi nampani langit ora? Jam roro sampai jam 4 sampai jam 7 setengah 8 ibu nampani langit ora? Si angel sugih mah. Wong Cina tugaseku nyenggeti milik
nyenggeti langit Islam mah enak tinggal nampani rizki. Orang kudu nyenggeti ibadah cukup nampani baik. Umur 14 tahun dibaptis Pak Camat, ikut sama papa agama Kristen Protestan, pindah iman dari Konghucu, dari kitab Susi Yongkeng, Dede Susi Nonggeng bu, Susi Yongkeng, kitab Wong Cinaku, kitab itu Susi Yongkeng. Pindah iman, pindah kitab, pindah Tuhan, dari petekong, dari Dewa Jula, dari Kuan Yin, pindah ke Tuhan Yesus. Agama Kristen Protestan, kitabnya kitab Injil, Tuhannya Trinitas, pangerane kuwenten telu, pangeran bapak, pangeran ibu, pangeran anak. Jadi wong Kristen mah pangerane dua bapak, dua ibu, dua anak, cuman orang dua uwa doang karo mamang. Ibu tua ora, bapak tua ora, aku embusing dikut mau nek. Sehingga kan mah pindah gitu. Ora jelas pangerane. Mohon maaf bukan menghina agama orang tua kami. Umur 14 tahun pindah maning agama. Pindah agama Shinto. Karena waktu itu saya sekolah SMP kelas 2 Pak Camat. Jadi dari Beijing pindah ke Hokkaido Jepang. Sehingga saya setahun di Jepang, sekolah SMP. Kalau di daerah di Indonesia, kami pun pindah agama, pindah iman, pindah keimanan, pindah kitab, dari kitab Injil pindah ke kitab Shinto. Tuhannya adalah matahari. Jadi serengengnya pangeran kita lo lagi sengen mama. Subuh-subuh baris orang-orang Shinto nungguni pangeran metu sing belah apakah? Sing wetan. Pas metu pangeraneku, serengengena metu, wow, ku goyang siliteku mah. Karena atau senang saking senangnya. Pas maghrib, pangeranku arep turu, kita ku pada nangis, ya wedi bisi isukanku orang metu mani. Wong Jepang tugasnya nyembaheku cuman rorok pagi menjelang matahari terbit dan sore menjelang matahari terbenam. Beda dengan orang Islam. Nah, alhamdulillah pengaruh alamnya masih dakwah, umur kita masih anak, alhamdulillah kuat jasade, alhamdulillah. Terus apa umurku awet sehingga umur 19 tahun saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama dengan orang sini, sama dengan orang ayu-ayu begitu, apa namanya tadi, Otenjo Ayu. Sama dengan ibu, insyaallah. Tuhannya Allah, Tuhan yang Esa, Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu Hanan, dan lain-lainnya, insyaallah sama dengan ibu-ibu semua. Jadi dikasih nikmat Islam. Saya senang jadi orang Muslim. Saya senang, insyaallah ridho agama saya Islam, ridho Tuhan saya Allah, ridho kitab kami Quran, ridho Nabi Muhammad bin Abdullah adalah Nabi kami, insyaallah. Dan juga alhamdulillah selain dikasih nikmat Islam oleh Allah, selain iman dan Islam, insyaallah mudah-mudahan kita semua dikasih nikmat yang sempurna dalam agama ini, nikmat ihsan. Alhamdulillah. Karena iman Islam tanpa ihsan, wallahu alam, wallahu alam apakah kita nanti mati diterima oleh Allah atau tidak. Walaupun kita di dunia ini merasa Islam, merasa beriman, tapi sementara kita tidak ihsan. Ihsan adalah penyempurnaan dari rukun agama. Waktu tahun kemarin juga Haji pernah bilang di sini. Jadi penyempurnaan agama, rukun agama adalah ihsan. Karena rukun agama ada 3 kan? Rukun agama ada 3 dibagi 12.
Sekali lagi, rukun agamaku wenten telu dibagi rolas. Siji Islam. Kalau di daerah Cibaliung, Pak Camat, rukun Islam itu ada 5, Pak. Bu, di Tenjo Ayu wenten pinten rukun Islam kah? Oh, sami. Oh, sami mawon wenten 5. Rukun iman 6. 5 karo 6 pinten, Bu? 11 ditambah ihsan siji jadi alhamdulillah. Jadi karena rukun agama, rukun selamat jumlahnya 12, karena cilaka pun pas emat 12. Wenten pinten cilaka ning riki, Bu? Hai. Wenten pinten rukun cilaka ning riki? Ya, cilaka di mana ge palura ibu lura 12. Jadi sehingga rukun agama pun jumlahnya 12 dibagi 3. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, ihsan adalah kita harus yakin dan percaya, dan kita harus nurut apa perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, menjauhi larangan Allah dan Rasul. Dan yang ketiga, menerima kodrat irodatnya Allah. Sholawat beserta salam Allah mudah-mudahan Allah lipat curahkan karibaan junjunan kula sedanten, yakni Kangjeng Nabi Agung, Kangjeng Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan rahmat beserta salam Allah lipat curahkan kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, kepada tabi'in. Insya Allah mudah-mudahan rahmat beserta salam Allah lipat curahkan kepada kita sekalian. Amin. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini, semuanya serba baru ini, mudah-mudahan Allah ridho dengan kita ditambahan umur ini dan dikurangi umur kita ini. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua, amin, dikasih hidayah oleh Allah, dihujani taufik oleh Allah, dan inayahnya Allah turunkan untuk kita sekalian, sehingga insya Allah saya yakin ibu-ibu dari rumah masing-masing sudah niat datang ke Majlis Taklim ini. Jangan salah niat, harus lurus niat. Pertama, kita niat sejak dari rumah ke Majlis Taklim ini, kita menggugurkan kewajiban kita, niat ngaji karena Allah. Jangan ngajinya karena diundang, tapi karena Allah, karena melaksanakan perintah Allah. Karena wajib ngaji lebih sangat hukumnya fardhotun, lebih sangat ngaji tidak ada qodoknya, Ibu. Sholat bisa diqodok, puasa bisa diqodok, haji bisa dibadal, tapi ngaji tidak ada qodoknya. Jadi ngaji itu, ninggalin ngaji itu nggak ada qodoknya, Mak. Wajib ngaji, wajib faridhatun, lebih sangat banget wajibnya. Hadirin rahimakumullah, juga kita tasyakur kepada Allah, tafakur kepada Allah. Yang keduanya, niat dari rumah ke sini, selain niat ngaji karena Allah, yang kedua niat membuang kebodohan yang ada di diri kita, kebodohan. Yang keduanya niat ngebuang bodoh ku aja ditandur, Bu, bising turun ning anak putu engkone. Jadi ibu gara ngaji cepet sholat, kita begora bisa ngaji. Kok anaknya mau konon mani nih anaknya, terus turun temurun kau orang bisa ngaji. Bener orang mah. Bukti sing nyata, umur wis 70 tahun, umur wis 30 tahun, 40 tahun, Quran bagi siji orang katalar aneh. Anak sing wenten katalar Quran ngriki ibu-ibune. Coba ngacu, Bu. Digawe hadiah HP. Coba ngacu. Anak sing katalar Waqiah. Wenten sing katalar Tabarok. Wenten Jadi, nah itulah, masya Allah.
Jadi sekali lagi hadirin rahimakumullah yang berbahagia, Bu. Yang kedua kita niat duduk di sini supaya dapat pahala berlimpah. Insya Allah niat membuang kebodohan. Yang ketiga, mari kita bersama sama Khalid segala ini dengan Khalid Nawawi. Kita yang ketiganya adalah niat ngajinya, niat mau diamalkan. Mau di apa katanya Bu? Kalau diamalkan selama 15 tahun pengajian, ibu pasti penuh dengan ilmu. Setiap minggu ke minggu ibu ngaji, selalu dikasih tausiah oleh kiai, dikasih materi-materi ibadah. Kata kiai, anu, sehingga ibu pinter nyatet doang. Setiap tahun ganti tas, nggih boten, sehingga tas penuh dengan ganjaran. Tas ibuku penuh dengan catatan pahala. Dina kemis ngaji jere kiai, lamun ibu ngamalakan anu engke surga ganjaran. Pirang balen Pak Kiai ngamale. Nongge nyatet ganjaran. Uis ngaji liren sing ganjaran ditutup dipanjingaken malih ning tas. Bu, akhirnya taseku diselendangaken ning kana kene apa kiarana ki ning bau. Tekan ning umah ini karena paku, apakah didokon ning paku ganjaran meneng bening paku. Dina kemis maning ngaji maning aku orang anak ganjaran maning dicatat maning singok ku tasnya kuning ganjaran doang diamalakan ma orang. Haji mau dibu tatkala ibu mati engkoku ganjaran ketinggalan ning paku bae. Orang digawanin kubur ganjaranane pahalan kuning paku bae ngagawi. Arep mau diambil, kita udah mati pasti. Kalau ketemu sama tetangga kita pasti kalau udah mati, kalau mau ngambil pasti bongkongnya kah, pocongnya kah, pocong teh sana kah. Aku orang mah. Jadi yang ketiga, mari kita bareng-bareng niat ngajinya, niat akan diamalkan setelah kita mendapat ilmu dari para kiai. Yang keempat, niat ngajinya, niat menghidupkan agamanya Kangjeng Nabi kita, agama Islam. Niat mau menghidupkan agama, insya Allah. Jadi niat yang baik, niat yang lurus, ngajine aja pengen kealem karena seragamnya anyar pedek ngajine menang telung minggu patang minggu mah teh yuk kita ngaji orang lah isi jadi orang ada duit jadi durung kabaya jadi seragamnya jadi niat karena Allah, niat membuang kebodohan, niat mau diamalkan, dan niat kita syiar menghidupkan agama Allah. Hadirin rahimakumullah, insya Allah dalam kesempatan yang berkah ini kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita sama Allah dikuatkan jasad kita, amin. Kuat jasad. Yang kedua kita minta sama Allah dikasih nikmat oleh Allah, amin. Duduk dawa umure tapi bu awet umure. Lamun dawa umur berarti anak pugase. Bu, lamun dawa anak pugase ora. Tanya Pak Camat, kalau panjang ada ujungnya enggak Pak? Ada ujungnya. Berarti lamun dawa umur ku anak ujung itu mati Pak Camat. Tapi lamun kuat jasad deh Bu men jukeku aja Pak aja dawa umur Bu. Lamun dawa umur repot mending ku orang gering-gering. Mending ku mati orang di kredit. Pas mati di kredit mati sebelah orang 11 tahun baru lunas mati kabeh. Embuh ditambah embuh orang gelem ditambah mati cash orang mati cash. Jadi mati yang dadak orang gering orang apa mati bang.
Wis obrol-obrol, wis ngopi bareng-bareng, pas jam roro, anak diumat di speaker, innalillahi sarta bin kemod mati. Jadi singkupin, oh kak mau kuliah anak aja. Jadi orang ngucapakan innalillahi. Tapi kalau saya minta sama Allah, ya Allah, saya kalau meninggal nanti mau sakit dulu. Mau sakit, tapi jangan terlalu keras sakitnya. Supaya kalau sakit kan enak. Alhamdulillah banyak tetangga yang jenguk. Pak Camat bawa pisang, Pak RT bawa karbit. Ya untuk 7 hari nanti. Kan manfaat ya Bu ya. Insya Allah pas dibawa ke rumah sakit banyak yang jenguk. Ya insya Allah alhamdulillah. Pas meninggalkan Pak, oh innalillahi, kalau sakitnya lama gitu. Jadi kalau minta sama Allah, kita ingin dikasih nikmat oleh Allah, ingin dikasih sama Allah kuat jasad. Kalau kuat jasad kan insya Allah kena angin gak masuk angin, nggih. Kena hujan gak masuk angin, kena kuat jasad deh. Diteluh sama orang gak mati, kuat gitu. Yang nomor 2 kita ingin minta sama Allah kok injukeku apa? Dudu dawa umur tapi awet umur, awet ayune, awet gantenge. Lamun ayune orang awet ku bosen bapak siraka. Aku bosen. Jadi minta awet tuh, awet umure, awet rizkine tuh. Awet ayune, awet kaset, wis awet serba awet duite. Orang teh berasa gitu awet sih kun maka. Aku ora awet emas duwe bae. Duwe bae 3 kilo mah. Amin dusun. Insya Allah berkah insya Allah berkah adanya. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini Khalid Nawawi ini anak ibu, anggap anak ibu aja ngajak kepada ibu semua, mari kita tingkatkan keyakinan, tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Dengan tambahnya umur kita, insya Allah dikurangi umur kita sama Allah. Insya Allah kita nggak hidup seumur-umur Bu, pasti bakal mati. Dan umur kita pun enggaklah melebihi atau jauh dari umurnya tadi seperti Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sampai 950 tahun. Pak Camat udah berapa tahun umur Pak Camat? 49, berarti ada jatah sisa umur ada 14 tahun lagi meninggal. Alhamdulillah. Insya Allah nanti dikasih bonus 30 tahun. Amin. Jadi Rasulullah Muhammad bin Abdullah pun umurnya cuman 63 tahun umur Nabi Muhammad bin Abdullah. Kita pun umatnya nggak melebihi. Insya Allah. Paling kalau lebih daripada 63 tahun itu umur bonus. Haji Khalid insya Allah nanti Desember Pak Camat nih ulang tahun yang ke-45 tahun. Masih jauh matinya. Masih jauh, 19 tahun. Tacan bonus 70 tahun. Nggak mikiran lah nanya. Masih jauh, aing angil paling lagi aing mah. Amin mah. Insya Allah karena baru 45 tahun. Kalau Desember nanti nih kalau panjang umur tanggal 22 Desember. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ibadah. Tingkatkan ibadah, amalan-amalan bonus Ibu. Ibu mau surga? Surganya mau mewah? Ibadahnya jangan yang wajibnya aja. Ibadahnya jangan yang wajibnya aja. Kan kita kan seren tahun. Ada nisfu Sya'ban, ada 10 Muharram. Waktu Sya'ban kemarin kita ngaji Yasin berjamaah. Kita minta pertama ngaji Yasin pertama kita minta sama Allah pengen ku dawa umur. Ingat betul nggak Bu? Ingin dikasih panjang umur. Supaya apa? Untuk apa panjang umur? Untuk ibadah. Seharusnya mah kita malu dengan Yasin bulan Sya'ban kemarin. Masih anak umur sampai siki gue orang ketalar kuliah deh. Aku orang mah kudu nama isin mah.
Quran orang dibaca-baca dianggurakan bae juga Quran siji ge kut milik cipu jilida laka ilah alif lam mim soe dicabak ngebul ada ngomongnya pengen dakwah umur kanggo bekal ibadah dibuktiin mah ibadah orang cangkeme nganggur be orang unyem-unyem makan ana ben ngunyemku ngina bener orang bu jadi ibadah karena kita ibadah kata Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani ini namanya Hajjul Nawawi bu tafaulan ke Syekh Nawawi Tanahara. Alhamdulillah Kiai Pecamat saya sudah pernah ziarah ke Ma'la 4 kali tahun 2005 tahun 2007 tahun 2009 ke Mekah terakhir kemarin tahun 2011 saya tahu kuburan Syekh Nawawi Tanahara di Ma'la. Alhamdulillah. Ibu berapa kali pernah ziarah ke Ma'la? Alhamdulillah. Nanti sing durung nanti sing ngacung bu sing durung atuh doa kana kita ki. Nanti sing durung ke Mekah nanti. Insyaallah mudah-mudahan Allah segera menasibkan ibu. Minta nasib ya bu, jangan minta kasab ya. Maksud haji jangan minta kasab, kasab itu harta, duit. Jangan minta sama Allah, mintanya nasib. Kalau nasib ada, kasab nanti mengikuti pasangan. Kalau kasab kita banyak, sawai lega, pekayane akeh, lamulakan nasibeh sampai mod. Sing sugi mah anak putu, tah. Bener ora? Jadi injukeku nasib. Lamun bisa mah fi hadhihi sana. Fi hadhihi sana innaka ala kulli syai'in qadir. Pengen tahu niki bae ya Allah, pengen tahu niki bae kita ku ora kuat. Ibu buru ora kuat. Lamun enjuk ora kuat kita pengen dinasibakeun di Mekah insyaallah Allah Maha Pendengar ud'uni astajib lakum jare Allah teh. Ngadoa ning kula pasti bakal ngaijabah doa-doa sampean kabeh. Amin. Insyaallah. Jadi amalan-amalan bonus. Pertama, Bu, ciri-ciri orang yang mencintai dirinya dengan Allahnya adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Zikrullah, zikir kepada Allah. Kata Allah, zikron katsira. Oleh mau tanya sama ibu kami nih, ibu Haji, ibu sepuh, ibunya Pak Lurah. Ibu digai ambekan, diisungi ambekan kuning pangeran ku sajamet ku pirang balen bu. Pak Camat kising pinter, Pak Camat sajamku diisungi ambekan yang Allah ku pirang balen Pak. Waru ambekan bu. Pak Camat pirang balen diisungi. Dudu saja sebengikin maksud tukang molor camat tege. Pak Camat pirang sejam pirang balen ku Pak Camat digali ambekan yang Allah. Ibu Haji Lurah pirang balen bu dikisungi ambekan sejamet ku. Ngitung apa bae po? Ngitung SMS bae pira sing manjing ku satinane. Bu jere Nawawi Tanahara sejamku ambekan kita si normalku syaratnya ku ora bengek syaratnya Pak Camat iku sejamku metu manjinge ambekan manusia si normalku namina 300 sewidak pira je bu berarti sejamku metu nek ambekan kitaku 180 Pak Camat 1 jam metu neku manjing neku 180 berarti 1 jamku metu manjing ambekan kitaku namanya 300 sewit kudune mah Ibu Haji Lurah, Ibu Sepuh, Ibu semua Pak Camat termasuk Holid Nabawi termasuk Abah dari Cirakokun ingat sama Allah 1 jam itu seharusnya ingat sama Allah 360 kali seharusnya mah. Saya mau tanya sama ibu, Bu, ibu suka masak nasi? Sebelum masak nasi, sering ibu ambil nasi? Ambil beras. Kalau tempat beras ini apa? Pendaringan.
pendaringan. Bu, kalau ibu ambil beras, inget-inget ibu, bari jongkok tah, dodok tah nonggeng kumaha. Tuh, jukut beras kah? Nonggeng tah dodok, ngadeg. Kolid ada takon yang ibu nek, ibu maca apa sedurung nyuk beras kah? Sewis saya maca bismillah, maca apa mani? Menurut peraturan ulama-ulama dulu, kalau ingin berkah, ya bu kudu dodok, ya bu. Lamun bisa medeku, jadi dodoknya makanan dikimaki. Itu, dodoknya makanan dikimaki. Ibu ta'uz, nyelindung ke Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka tutupe, dalam berase, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri. Belum untuk kita. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sedurung nyuk beras ku pitumbalen maca alam nasrah. Kapan mangan kita pasti kelurah najong bilik. Subuh-subuh bu, nyuk beras. Baca alam nasroh 7 kali. Untuk apa? Supaya apa? Jangan tanya, silahkan praktek di rumah masing-masing. Berkahnya insya Allah. Iholid Nawawi kasih makan anak yatim 306 anak bu, tidak punya sawah sepetak pun. Tapi kalau ambil beras tidak pernah saya nyuruh orang. Karena takut kalau pembantu yang ambil beras takut boros berasnya. Kita harus disiapakan. Baca alam nasroh 7 kali. Setelah 7 kali baca alam nasroh, disiuk Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Pirang balen, pirang liter ku nyiuk, pirang batok ku nyiuk, ku perlu nih. Sawi sahiuk, boh dikelek Bismillahi Allahu Akbar sepanjang jalan dari kamar pemberasan ke air mau dicuci, ibu baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Kita ku bari melaku macaneku Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Teka kuning banyak ku nyuk banyak. Nyuk ku pakai jampene apa? Pakai Asmaul Husna. Nah, nyuk air Bismillahi Allahul Qudus. Dipakai enggak Asmaul Husnanya? Bismillah dengan nyebut nama asma Allah. Sebenar-benarnya Allah itu maha bersih. Ya Allah, bersihkan beras ini dari semua kekotoran. Sucikan beras ini supaya kemakan ke anak saya. Dipanganing anak sing dari darah, dari daging, dari tulang, dari sumsum. Sing dari anak soleh, sing ketalar Quran. Ya Allah, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Ibu baca itu enggak, Mak? Katanya zikir. Jadi seluruh kegiatan kita, seluruh kasab kita ini, kalau kita ingat Allah, enggak harus pegang tasbih aja kita zikir. Bisa bari masusi gen, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, dibalikkan, la maksuda illallah. Bisa zikir, jadi ganjaran pahala terus menerus. Sebenarnya enak jadi ibu-ibu, penuh dengan pahala. Terus setelah bersih dimasukkan ke, kalau orang sana maka seeng, bu seeng. Apa kok? Ini kasih lenggik apa? Dangdang. Ning luhur dangdang anak apa kah? Anak kukusan. Dimasukkannya kuku Bismillahi Allahu Akbar. Ditutup, nunggu ngebul, nunggu mateng. Kita nyambel ku segala apa-apa harus nyambel. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bisa zikir, memperbanyak di ibu gitu enggak di rumah? Hah? Lagi nyambel baca apa banyak?
Atuh harus, jangan nganggur. Jangan nganggur, jangan dibilang-bilang Allah Maha tahu benggilangan. Allah Maha tahu hitungan kita, Bu, insya Allah ibadah. Sekecil apapun, sekecil nilai apapun, Allah Maha tahu dan Maha mencatat dengan utusan malaikat pencatatnya. Ibadah enggak harus tasbih aja. Setelah selesai nyambel masih belum ngebul nasinya, tuh belum mateng, kita sapu. Tahu sapu? Sesapu. Baca apa selama nyapu, Ibu? Hah? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum. Sering baca nggak gitu Bu lagi nyapu? Baca apa baik kusukku. Cangkem bangor. Bu. Rambe legam. Apa be bacane Ibu mah? Hah? Terus ngebul kebiasaan ya Bu. Digebuk kan berasa kan? Digebuk kuis pagel, diangkat bismillah Allahu akbar, nyet gayung maning, digai. Ngakel namanya orang Sunda, orang siapa tuh? Ngaroni, diaroni. Ambil gayung, yuk airnya bismillahi Allahul Qudus, disiram, zikir lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Alhamdulillah, jadi zikir adanya. Gampang tiap nafas, gampang tiap memasukkan nafas. Setiap tidak kerja jangan dianggurkan bibir kita mah, basahkan ilat, basahkan bibir, memuji Allah dengan terserah Ibu, terserah. Tadi sudah disinggung oleh kiai kita yang di depan, tobatnya Nabi Adam alaihi salam dari surga diturunkan ke bumi ratusan tahun. Menurut kami orang-orang Kristen dulu Pak Kiai, jadi setelah Adam diturunkan ke bumi, di dalam kitab Injil Paskah 19 ayat 1 Yohanes, kitab surat dari Yohanes, dari Allah melalui Yohanes, disitu dijelaskan. Menurut kami orang-orang Kristen dulu Bu, mengapa saya masuk Islam? Karena tidak ngerti dengan kitab. Pada zaman Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Adam beserta Hawa, hidup di surga dengan kemewahan surga. Tapi Adam melanggar perjanjian Allah memakan buah terlarang, sehingga murkalah Allah, dikutuklah Adam ke bumi. Ibu ngerti Bu? Jadi kalau menurut orang Kristen, Nabi Adam di surga ke bumi eta dikutuk, sehingga kalau orang-orang Kristen sudah akil balik Bu, dibaptis. Dibaptis itu penebusan dosa Pak Camat. Penebusan dosa dengan ditelanjangin Bu, dilepkan ke Bu, dicair di air tuh, dikali. Setelah muntah dia akan diterima tobatnya dan akan selalu menjadi Ruhul Kudus Allah datang, sehingga orang Kristen Bu nggak punya dosa, karena dosanya itu tidak ada neraka di Kristen. Karena seluruh dosanya setelah dibaptis akan ditanggung oleh Nabi Adam. Jadi orang Kristen mah boga dosa ditanggung ku Adam, ngeunahkeun batur mah enak. Kalau Islam enggak, dosa kita ditanggung oleh kita sendiri. Tapi kalau Kristen, dosa seluruh umat akan ditanggung oleh Nabi Adam, karena kata orang Kristen, Adam adalah bapak moyangnya dosa. Gitu Bu. Di kita enggak, kita harus istighfar, kita harus tobat kepada Allah. Nabi Adam pun tobat setiap saat, mengucapkan doa, Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cuma satu kali Nabi Adam bikin dosa. Khalid mau tanya, Ibu berapa kali bikin dosa? Ibu, pirang balen ibuku gawe dosa, pirang balen tobat teh, pirang balen sedina sabengi nangis teh. Pirang balen ibu nangis teh Kak.
Nabi Adam Hawa gak henti-henti nangis minta sama Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu sering nyusuin anak? Sering kan? Sering ngasuh anak, sering ngasuh putu osok, Bu. Maca apa kula mun arep nurukaken bayi Kak? Baca sholawat bahasa doa. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Bari ngayun mak. Rabbana ya. Terus usana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu tobatnya Nabi Adam. Kita yang banyak dosa tidak pernah tobat sama Allah. Bener orang mak? Bener orang mak? Dibaca bareng-bareng Nabi Adam doane diijabah sama Allah pas bulan Muharram tanggal 10 baca Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Khalid ngajak kepada semua jamaah, pertama kita ikuti Syekh Nawawi Tanahara yang ada di Tanara ini. Ilmunya menyeluruh ke seluruh alam ini. Bukan Indonesia aja sampai ke luar negeri. Hayu bareng-bareng kita ikuti petunjuk beliau. Kita harus sehari semalam ini memperbanyak zikir kepada Allah. Lagi kerja zikir. Tubuh kita kasar, tubuh kita kerja, kan mulut mangga kerja mak. Bari apapun, selagi apapun kita zikir kepada Allah. Banyak zikir kepada Allah. Mau tidur, sebelum kita tidur masih selagi otak kita ini berfungsi, mata kita bisa belum tidur maksudnya. Mari kita memperbanyak zikir. Banyak muji kepada Allah. Holly mau tanya sama ibu, sebelum ibu tidur berapa kali muji yang panjang? Hah? Bu, sebelum bobo nih, sebelum tidur nih, saudaranya turu ke? Baca kata Syekh Nawawi Ta'ala, puji 3 kali, tapi syaratnya elamnya harus panjang. La ilaha illallah, di hati pun berkata Muhammadur Rasulullah 3 kali. Sebelum tidur kita masih ingat, kita baca Falak Binas, baca Al-Ikhlas 3 kali, Falak Binas 3 kali. Sebelum tidur baca ayat kursi, baca sholawat. Pernah nggak ibu? Setiap hari begitu nggak? Kaur orang mujine primen kaur kiai kita mah turun lagi ning arep TV je. Turun aku ning arep TV. Dudu ning enggon kita mah dudu ning kamar, dudu ning kamar ke mujine kuning arep lamina turun aku ning arep TV. Jadi orang sempet muji. Cawong kasih pakai baju kambi ireng kah. Atur ora tangi-tangi be TV na kula kagambar ya rumah. Dudu ambil wudhu, sholat, tobat, ya mah turu mani. Anak betangi bengi-bengi, kudu sholat tapi nguyuh. Endi sing nguyuh doang, orang wudhu endi wonge. Hei, lamun tangi bengi-bengi endi sing wonge sing nguyuh doang, orang ambil wudhu endi. Coba ngacung. Nah itulah, perbanyak zikir. Gimana Pak Kiai nggak punya tasbih? Allah mau tahu hitungan. Bisanya punya tasbih, bosan dengan tasbih, sebelum ngeturu kok bisa kita kuning yang dibela apa bahas jadi tasbih. Arab cuma atau apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang apa dia? Atau tuh kita ada apa batu sirik-sirik.
Bu yang Bu ngerti orang Bu. Pertama memperbanyak zikir kepada Allah. Terserah ibu zikirna, zikirnya terserah. Mau tahlil, tahmid, takbir terserah. Tahlil silahkan. Yang kedua memperbanyak di tahun baru ini. Hayu kita kaji Quran, bi qiraatil Quran, memperbanyak baca Quran. Sekiku tanggal pira kok Bu? Hei, tanggal 15 bulan Muharram tanggal 15 ibu usrang juz maca Quran. Hei, pacamat pirang juz pacamat gampang sama Quran pirang juz pirang lembar pacamat. Belum lembar baca Quran, alhamdulillah. Soal apa sih penting mah dibaca bang. Jadi memperbanyak membaca Quran. Al-Quran kalamullah. Quran adalah bahasa Allah. Berarti kalau pacamat, Haji Holid, Ibu Lurah baca Quran, otomatis pacamat obrol dengan Allah. Lebih baik obrol dengan Allah, lebih baik curhat dengan Allah daripada curhat dengan orang. Orang mah ada bosennya, orang mah ada pas, ada senang, ada tidaknya. Jangan curhat sama orang. Kalau kita punya masalah, silakan buka nawaitu qiraatal Quran taqarruban ilallah. Bisa Bu, bisa, jampene bisa. Hei, jampe maca Qurannya bisa. Nawaitu bareng-bareng. Nawaitu qiraatal Quran taqarruban ilallah. Sekali lagi, nawaitu qiraatal Quran taqarruban ilallah. Jadi itu adalah cara kita niat baca Quran. Niat saya baca Quran karena ingin dekat dengan Allah. Baca Quran. Bahkan kita diharuskan membaca Quran itu minimal kalau kita iman kepada Allah, iman kepada Quran, kita harus baca Quran minimal sehari semalam itu 200 ayat. Dawane. Pasti ku wong sing jundel mah. Dawa bedawa. Bu, maca Quran 200 ayat ku paling-paling ge 5 menit. Sinetron si boy marong jam kusuwe. Aku rora. Nanti sing suka si boy ndi. Abe. Tapi ibu anteng adalah si boy mah. Sini wajibakan kita sebagai umat muslim yang imannya kepada Quran. Nanti kita ditanya di dalam kubur siapa imammu, kita jawab Al-Quran. Sementara Quran mungkir karena kita tidak pernah membaca Quran. Jadi kita diharuskan membaca Quran sehari semalam itu minimal 200 ayat. Pak Kiai kita mau orang bisa macane, tapi anak jadi ketalar apa Fatihah. Berarti Fatihahku 7 pitung ayat satu suratku. Berarti ibu kudu 30 pitu mata Quran. Insyaallah luwih tina 200 ayat. Orang ketalar cenah Pak Kiai Fatihah mah ketalar cenah kulhu doang. Baca kulhu berapa kali? 50 kali baca kulhu sama dengan 200 ayat. Karena satu surat kulhu itu 4 ayat. 4 dikali 50 berarti 200. Pak Kiai kita mau bisa aja maca kulhu orang ketalar kul doang. Apa Bu kul doang? Iya.